menjalin menjaga tujuan mulia, mengasuh dengan sukacita, mulai dari diri sendiri, berilmu, beriman, bertakwa, mendidik anak Indonesia, tampakkan wajah berseri. Anak Indonesia, kita jujur ramah, ingin mencoba, bimbinglah sesuai adabnya, asuhlah sesuai budinya. Usia Impaudi Jaya. Pada hari ini, Senin 30 September 2024, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Training of Trainers Be Inspiring Teachers dengan tema pelatihan berbahasa santun guru PAUD melalui bermain peran untuk anak usia dini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Ibu Kepala Penilik Kota Padang, penilik PAUD, kemudian Ibu Pengawas Impaudi Kota Padang. Baiklah, sebelumnya saya buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mungkin ibu-ibu belum kenal saya, ya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ibu Dr. Neni Mahyudin, SPD MPD. Saya dosen di Departemen Pendidikan Guru PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini sudah terlihat di layar ya. Ada INEDN saya, kemudian saya alhamdulillah menjabat juga sebagai Ketua Divisi PAUD, Majelis PAUD Dasmen Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Barat. Ada email saya nenimahyudin@vip.unp.ac.id. Alamat saya di Punggasya, Lubuk Alung, Padang Pariaman. Ada Sinta ID saya 6191375 dan ada IG neni.mahyudin PAUD ya. Oke, di sini saya ingin menyajikan terkait dengan training of trainer ya. Training of trainer atau TOT ya. Di sini terkait dengan membangun kemampuan berkomunikasi yang efektif. Nah, jadi saya hadir di sini untuk memberikan TOT kepada ibu-ibu semua. Di sini ibu-ibu guru PAUD ya. Dengan kode unit kompetensinya P.8550F00.017 ya. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Yang ketiga, mempraktekkan komunikasi yang efektif sesuai dengan standar. Oke. Kita karena di sini di ruangan ini ya ada dua pintu. Ya, pintu utama ada di belakang Anda, cara membukanya didorong. Kemudian pintu tambahan di sebelah kiri Anda, cara membukanya ditarik. Ini untuk safety briefingnya ya. Saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran, dalam keadaan darurat, sirene tanda darurat akan terdengar.
petugas kami akan mengarahkan untuk Bapak Ibu untuk menuju pintu keluar dengan aman, dimulai dari tempat duduk yang paling belakang. Bila terjadi kebakaran, jangan panik dan jangan menggunakan lift. Bagi yang menggunakan sepatu tinggi, harap dilepas. Berjalanlah merunduk bila tampak asap mengarah ke Bapak atau Ibu dan segera ikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. Selanjutnya, petugas kami akan menuntun Bapak Ibu menuju titik kumpul yang terletak di lapangan parkir dan halaman depan gedung ini. Oke, kita lanjutkan. Apabila terjadi gempa dalam keadaan darurat, Bapak Ibu mencari tempat berlindung yang aman di bawah meja dan kursi. Selanjutnya mengikuti prosedur seperti di atas. Oke, kita absen dulu ya Ibu-Ibu. Oke, yang pertama ada Darmi Lestari hadir. Kedua, saya bacakan ini ya. Berdasarkan kelompok, Dinda Ramadhani hadir. Irza Ardinazul Akiyah hadir. Dinda, kemudian Isra hadir ya. Intan Hilda ya. Sudah selesai absennya. Kita lanjut ke topik pembahasan kita adalah tentang ada 6 maksim ya di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah maksim itu adalah bagian dari istilah ya tentang kesantunan. Kebetulan di depan saya sudah ada contoh produk penelitian SKIM ya, penelitian produk terapan yang alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan penelitian ini. Ya, jadi di sini produk yang berjudul Pembelajaran Berbahasa Santun melalui CD pembelajaran interaktif di Taman Kanak Sumatera Barat. Ya. Ada 6 maksim yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, pemufakatan, dan kesimpatian. Nanti Ibu di sini akan saya bagikan untuk dipelajari ya, digunakan di tempat masing-masing Ibu bekerja. Oke. Kita lanjutkan. Tujuan setelah mengikuti pelatihan berbahasa santun guru PAUD ini, yaitu diharapkannya adalah unit kompetensi ini bertujuan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja dasar yang dibutuhkan dalam berkomunikasi yang efektif sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kompetensi ini juga berguna dalam membangun relasi kerja yang positif dan efektif di tempat kerja guna menunjang kinerja menjadi lebih maksimal. Kita lanjutkan manfaat dari pelatihan ini untuk peserta training nantinya. Yang pertama, pengetahuan yang diperlukan dalam berkomunikasi santun kepada anak usia dini melalui bermain peran. Yang kedua, memiliki pemikiran yang terbuka dan mampu berempati terhadap nilai-nilai dan kepercayaan guru PAUD dalam mengidentifikasi potensi kelebihan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap bahasa santun melalui bermain peran. Yang ketiga, memiliki sikap berkomunikasi berbahasa santun kepada anak melalui bermain peran sesuai kondisi dan situasi di lembaga PAUD sesuai dengan prosedurnya. Kita lanjutkan persepsinya. Nah, kita akan mengetahui bagaimana teknik. Saya ingin bertanya nih kepada ibu-ibu yang mengajar anak usia dini di TPA atau tempat penitipan anak atau daycare. Yang pertanyaannya adalah apa yang Anda ketahui mengenai bagaimana teknik komunikasi efektif berbahasa santun melalui bermain peran. Ya, silakan yang saya sebut namanya ya. Ibu Darmi Lestari. Ya. Pengalaman saya pas waktu ngajar di TPA dulu, di usia 0 sampai 1 tahun, yang bahasanya itu karena pengaruh lingkungan penduduk. Misalnya kayak contohnya dikasih dia juga kenapa sih gitu. Oke.
Berarti sudah bagus ya bahasanya ya. Iya, sudah. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Dinda, Ibu Dinda Rahmadani bisa menyampaikan. Saya mempunyai anak didik di sekolah saya, Bu. Dalam berkomunikasi anak didik saya tersebut kurang sopan dalam berbahasa bersama teman-temannya gitu, Bu. Setelah saya selidiki, rupanya anak didik tersebut tuh berpengaruh gadget di rumah. Berarti dampak penggunaan gadget di rumah ya. Mungkin karena orang tua sibuk bekerja dan di rumah tidak ada yang mengawasi ya. Jadi diberikan gadget. Oke, makasih jawabannya Ibu Dinda. Kita lanjut ke berikutnya Ibu Givani Nandia Putri. Silakan. Pengalaman saya, Bu, saya ada mendidik anak umur 4 tahun. Dia itu kurang bisa mengucapkan tutur bahasa yang baik karena dia itu terpengaruh oleh gadget. Dia menirukan kata-kata yang kotor melalui gadgetnya itu, Bu. Ya, jadi di rumahnya atau di sekolah itu? Di rumah ya juga, Bu, di sekolah juga. Oke, ya. Terima kasih jawabannya Ibu Givani Nandia Putri. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingin memberikan soal pretest kepada ibu-ibu semua untuk mengetahui bagaimana tentang pelatihan berbahasa santun PAUD ya. Silakan ibu-ibu mengerjakan, diisi yang sudah saya siapkan ini ya. Kita lanjutkan ke sesi materi. Bahasannya tentang macam-macam kesantunan berbahasa. Di sini ada 6 istilah ya, 6 maksim. Itu dari teorinya Gregory Rich tentang maksim kesantunan berbicara. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya politeness, ya, santunan berbicara. Yang pertama adalah kebijaksanaan. Ini ada pengertian tentang kebijaksanaan adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan dan penilaian yang baik. Jadi anak ini dilatih untuk bijaksana dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Kalau untuk anak usia dini tentu saja disesuaikan redaksi kalimatnya ya. Nah, tujuannya adalah kebijaksanaan ini akan menjadi tujuan penting yang membantu anak mengembangkan cara berinteraksi dengan anak yang lainnya secara positif. Manfaatnya, yang pertama mengembangkan pengendalian diri, yang kedua membentuk empati dan kepekaan sosial, yang ketiga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, yang berikutnya mendorong sikap sabar dan toleran, lalu membangun fondasi karakter yang baik. Selanjutnya, mendorong anak untuk belajar dari kesalahan. Nah, karena ibu-ibu kan menghadapi anak usia dini 0-2 tahun, tentunya mungkin bagi guru-guru PAUD yang belum ada pengalaman mengajar anak usia 0-2 tahun, kita perlu memahami karakter anak usia 0-2 tahun. Kemudian aspek yang kedua atau maksim istilahnya ya, maksim kedermawanan. Apa yang disebut dermawan biasanya identik dengan berbagi ya, dermawan dia. Berbagi apa? Misalnya kalau di TK berbagi mainan ya, atau berbagi makanan dengan temannya seperti itu. Nah, di sini kita lihat pengertiannya, kedermawanan adalah sikap rela berkorban dan berbagi dengan orang lain, baik berupa harta, waktu, tenaga. Kemudian kedermawanan juga dapat diartikan sebagai tindakan mencintai sesama manusia dan nilai kemanusiaan. Tujuannya adalah mengajarkan kesantunan ya, berbahasa pada anak usia dini dengan tujuan menanamkan kedermawanan, membantu mereka menjadi pribadi yang murah hati, kemudian baik dalam tindakan maupun kata-kata. Kemudian manfaatnya mengajarkan kepedulian melalui bahasa, mendorong sikap berbagi melalui kata-kata,
menggunakan bahasa yang membangun, bukan bahasa yang merendahkan. Contohnya misalnya membangun itu, oh ya semangat, misalnya oh gambarnya bagus ya nak, gitu ya. Oh iya betul, itu sudah mau berbagi dengan temannya, ya. Oh anak hebat, anak sehat, anak kuat, gitu ya. Atau dengan yel-yel juga bisa, ya. Misalnya tepuk ya, dengan tepuk kan kalau anak TK ya, kalau anak PAUD dengan tepukan. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. Insya Allah bisa, yes, gitu ya. Boleh seperti itu yel-yelnya. Jadi dengan kata-kata ya. Kemudian membangun kebiasaan mengucapkan terima kasih. Ya, contohnya ketika bu guru memberikan sesuatu, misalnya alat tulis. Nah, ini permainan apa alat tulisnya, lalu berbagi. Kita lihat anak responnya, apakah anak tersebut mengucapkan terima kasih. Ya kalau kita di awal-awal mungkin guru membiasakan ya dengan terima kasih, gitu, ya. Dibiasakan menyebutkan itu di kelas. Kemudian mengembangkan kebiasaan mendengarkan dengan empati. Ini ada contoh juga ya. Apa bedanya empati dengan simpati? Ada yang tahu ibu? Empati sikap seperti apa? Ada yang tahu ibu? Bisa kalau yang bisa menjawab ya mungkin dapat hadiah. Ibu ketua. Siapa yang tahu empati atau simpati? Dikasih hadiah nih. Empati adalah apa bedanya empati dengan simpati? Empati rasa ikut merasakan perasaan orang lain ya. Nah kalau anak usia dini yang masih kecil ya, masih misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun, nah, bagaimana cara melatih misalnya anak ini bisa memahami perasaan temannya. Contoh misalnya anak temannya jatuh ya, dia jatuh tersungkur ke lantai, terus temannya melihat ya, terus kita lihat dulu responnya. Jadi tidak perlu bu guru cepat, oh kasihan ya nak, diangkat, itu ditunggu, ditahan dulu ya. Jadi ibu mungkin belum memahami bagaimana konsepnya. Jadi kita lihat dulu respon teman sebelahnya, apakah dia menolong temannya. Nah, ketika kita lihat responnya, oh dia mau menolong temannya, misalnya langsung diambil diangkat temannya ya, dibantu berdiri. Nah, kemudian kamu sakit ya, kasihan ya, besar-besar temannya gitu ya, kamu sakit ya gitu. Nah itu sudah menunjukkan empati ya, empati dengan temannya. Jadi dia menolong temannya yang jatuh. Coba kalau misalnya terluka temannya, biasanya dia akan memberitahukan bu gurunya, bu guru ini temanku jatuh terus ada luka di lututnya. Materi selanjutnya poin nomor 3 adalah pembahasan kesederhanaan ya. Di sini mungkin ibu pernah mendengar istilah sederhana ya. Lawan katanya apa? Sederhana? Apa? Kemewahan. Jadi kita sebagai guru PAUD juga perlu ya mengajarkan anak-anak kesederhanaan. Pengertiannya apa? Kita silakan baca. Kesederhanaan adalah kondisi atau situasi di mana kita perlu mempertimbangkan untuk apa yang bisa dimiliki kita, kemudian penghargaan ya, bentuk pengakuan atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas prestasi atau keunggulan atau sumbangsi yang mereka lakukan. Nah, kesederhanaan ini tujuannya untuk dalam berbahasa mengacu pada kemampuan untuk berbicara dengan jelas, lugas dan tanpa berlebihan, baik dalam pemilihan kata maupun cara penyampaiannya. Bagian usia dini mengajarkan kesantunan berbahasa dengan tujuan untuk menanamkan kesederhanaan dengan cara yang sangat penting, yaitu mereka dapat berkomunikasi secara efektif tanpa menunjukkan kesombongan
atau berlebihan dan atau kerumitan yang tidak diperlukan. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah memudahkan pemahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya menghindari sifat berlebihan dan kesombongan, kemudian menjaga kejujuran dan keterus-terangan. Membantu anak mengatasi konflik dengan cara yang baik. Ya, boleh saya kasih contoh, misalnya ketika saya menemukan kasus ya ada kebetulan kembar ya, perempuan, kakak dan adik dia menyebutnya, ada mainan-mainan Lego ya yang klasik warna-warni itu. Nah, itu banyak. Kemudian ada situasinya dia berebutan. Kemudian dia bilang ada temannya satu lagi yang melihat kejadian itu, kamu kakak sama adik jangan berantem. Nanti aku bantu ya. Tapi kalau berantem lagi aku nggak ajak main katanya. Jadi aku dikumpulkan oleh temannya itu ya, dikumpulkan Lego-legonya itu, mainan klasiknya itu kebetulan di lantai ya. Nah, sini kakak duduk sini, dedek duduk sini ya, di kanan dia. Dibagi dua. Nah, dedek ini satu, kakak satu, dedek satu, diambil satu-satu gitu ya, sampai semuanya terpisah jadi dua. Nah, sudah ya, jangan berantem lagi, jangan berkelahi lagi. Nah, jadi nanti kalau berkelahi lagi nggak aku ajak main tuh, main kue-kuean nanti ya di depan. Jadi itu menjadi inspirasi bagi saya ya, bahwa anak-anak itu bisa dia bersikap, dia adil, kemudian dia berbagi ya, sederhana dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh. Oke, itu saja ya materinya. Kemudian selanjutnya kita akan praktek ya, simulasi bermain peran berbahasa santun untuk anak usia dini di lembaga PAUD. Nah, kita pilih yang berperan sebagai Bu Guru Aura, silakan. Bu Aura, ini Ibu Nia ya, sebagai anaknya ya. Pura-puranya situasinya di sekolah ya. Mungkin awalnya anak ini belum paham berbahasa santunnya, kemudian Bu Guru mengajarkan bahasa santun kepada anak. Silakan. Ini punya aku loh. Ini punya aku. Ini apa ini? Ya, punya aku loh. Ada apa ini? Tapi pertama kali lu beli ke sana ibu. Ini Kusnia, ini yang Kusnia. Iya bu. Ini Fani mau ngambilnya. Iya. Pinjam. Coba ngomong baik-baik sama teman-teman. Kayaknya nanti bisa dipinjamin. Coba ngomongin dulu. Gimana caranya pinjam? Boleh nggak pinjam? Boleh, asal sopan dong. Ya maaf ya, pinjam udah. Nah, gitu ya caranya. Jangan caranya aja. Iya bu. Kalau saya izin dulu, Bu. Jadi temannya mau. Aku pinjam ya. Di kegiatan kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi standar komunikasi berbahasa santun guru pendidikan anak usia dini atau PAUD sesuai dengan prosedur. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi potensi, kelebihan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap bahasa santun guru PAUD melalui bermain peran secara verbal dan nonverbal. Yang ketiga, mampu melaksanakan tujuan, rencana kerja, dan peran guru PAUD dalam berbahasa santun untuk anak usia dini serta umpan balik yang konstruktif dalam pengembangan komunikasi tersebut. Oke, itu saja ya kesimpulannya. Ya, sesi berikutnya adalah tugas ya. Ini ibu-ibu semua mengikuti TOT ini ya, training of trainer, tentu saja menghasilkan tugas ya yang dikumpulkan selambatnya 1 hari setelah pelatihan ini. Ya, ini sekarang tanggal 30, nanti tanggal 1 ya Oktober 2024. Silakan mempraktekkan kemampuan berkomunikasi yang efektif dalam berbahasa santun di lembaga PAUD. Rekam dengan video durasi 3-5 menit dan dikumpulkan ke WA grup kita ya. Bisa ibu semuanya? Oke, mantap. Terima kasih. Kita tutup
mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ucapan terima kasih saya kepada yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Ibu Intan Fadila, SPD, dan yang kedua kepada yang terhormat Ibu Kabid PAUD dan PNF Kota Padang, Ibu Irza Ardinatul Akia, MPD. Yang ketiga kepada yang terhormat Ibu Ketua PAUD Kota Padang, Ibu Snovalema, SPD. Yang hari ini mengikuti acara kita TOT